Bapak Dr. Rernat Muksin Umar, dan Bapak Dr. Apip M. Eng. Selanjutnya kepada Bapak Moderator kami persilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak narasumber karena Ibu belum datang. Yang pertama, Bapak Sekretaris Deputi Kebijakan Pembangunan, Bapak Rudi Arifianto, Master of Arts, yang mewakili pimpinan BRIN. Para kepala organisasi riset, kepala pusat riset di lingkungan BRIN, bapak-bapak narasumber yang hadir di sini, yang paling dekat dengan saya Bapak Dr. Apip, di sebelahnya Bapak Dr. Muksin Amin, dan di sebelahnya Bapak Dr. Raditya Jati. Selamat datang Bapak-bapak dan seluruh peserta di ruangan ini dan yang juga sedang menikmati acara ini secara online. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talk show ini adalah rangkaian dari kegiatan Inari Expo 2022 yang diadakan oleh BRIN dan Mitra. Dan pada acara talk show pada sore hari ini yang di luar cukup cerah, kita akan mengangkat topik kolaborasi untuk Indonesia siap siaga bencana. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sesdep bahwa Indonesia mempunyai banyak potensi bencana. Kita sudah tidak boleh lagi menyebut Indonesia adalah supermarket bencana, tetapi kita menyebutnya sebagai laboratorium bencana. Karena apa-apa yang ada di Indonesia belum tentu ada di negara lain, sehingga orang dari negara lain datanglah ke Indonesia untuk belajar. Apa itu likuifaksi, apa itu tsunami, dan sebagainya. Jadi topik hari ini adalah sangat relevan dengan kondisi kita yang terletak di Ring of Fire, terletak di antara tiga lempeng yang sangat cepat pergerakannya, dan juga kita terletak di garis khatulistiwa yang sangat juga rentan terhadap bencana hidrometeorologi. Terbukti ya Pak Raditya dari BNPB, ada publikasi tahun 2021 terjadi 5.402 bencana di Indonesia, dan 33% adalah banjir, 29% cuaca ekstrim, dan 24% tanah longsor. Itu artinya apa? Bencana hidrometeorologi mendominasi. Dan pemerintah sejak beberapa tahun terakhir sudah mendorong kolaborasi para stakeholder dan menyebutnya sebagai multi helix, wabil khusus di Indonesia disebut sebagai pentahelix, karena di situ ada pemerintah, ada masyarakat, ada akademisi, ada dunia usaha, dan juga ada media massa yang saling berkolaborasi untuk apa? Untuk mengurangi risiko bencana yang mau tidak mau akan dihadapi. Di Indonesia kita juga tahu sudah ada banyak sekali lembaga riset, lembaga penelitian, baik yang dikelola oleh pemerintah, perguruan tinggi maupun swasta dan NGO yang sudah juga menghasilkan banyak produk-produk riset dan inovasi dalam rangka mengurangi risiko bencana. Bangunan tahan gempa, teknologi modifikasi cuaca, peringatan dini, banjir, tsunami, dan lain-lain sudah banyak juga yang digunakan. Nah, kita berharap lembaga riset yang ada, baik itu di pemerintah maupun perguruan tinggi dan juga NGO, bisa lebih didorong lagi untuk berkontribusi sehingga peran dari lembaga riset ini menjadi lebih besar dan capaian-capaian yang harus dicapai dalam konteks pengurangan risiko bencana dapat segera direalisasikan. Bapak dan Ibu sekalian, di depan kita sudah duduk 3 narasumber, tapi sebenarnya kita masih mengharapkan 1 narasumber lagi yang sekarang masih on the way. Tapi kita akan mulai acara pada sore hari ini dengan memperkenalkan secara singkat
Bapak-bapak yang ada di depan kita ini, yang pertama di samping saya adalah Bapak Dr. Apip. Bapak Dr. Apip adalah koordinator kelompok penelitian hidrologi dan optimalisasi ekosistem perairan darat di BRIN. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Harian Komite Nasional Indonesia untuk IHP UNESCO. Beliau menyelesaikan program doktor pada Urban and Environmental Engineering di Kyoto University. Bidang kepakaran beliau adalah Surface Hydrology, Sediment Transport, dan Aquatic System Modeling. Beliau aktif dalam banyak kegiatan riset, menjalankan program postdoktoral di luar negeri, dan menghasilkan banyak publikasi pada jurnal-jurnal internasional. Terima kasih Pak Apip. Di sampingnya Pak Dr. Muksin Amin. Beliau aktif di Universitas Syah Kuala sebagai dosen, dan pada saat ini beliau di Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana Unsiah menjabat sebagai Wakil Direktur dan sekaligus Kepala Divisi Kebencanaan Geologi. Beliau menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Alumni Jerman di Aceh dan juga sebagai Sekjen Alumni Australia. Beliau menyelesaikan program doktor pada Institute of Research of Earth and Environmental Science di Universitas Potsdam, Jerman. Beliau aktif dalam banyak kegiatan riset juga seperti Pak Apip, menjalankan banyak program postdoktoral dan menghasilkan banyak publikasi pada jurnal-jurnal internasional. Yang di pojok mungkin Bapak Ibu lebih familiar karena sering nonton di televisi adalah Bapak Dr. Raditya Jati. Beliau saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB. Sebelum bergabung dengan BNPB, beliau banyak bekerja pada sektor penelitian di UGM dan BPPT, Pak ya. Dan gelar Doktor Ilmu Lingkungan diperoleh oleh beliau pada program Sandwich UGM dan University of Utrecht, Belanda. Beliau aktif dalam tim penulis Indeks Risiko Bencana Indonesia atau IRBI BNPB dan banyak berkolaborasi dengan lembaga-lembaga internasional. Demikian 3 narasumber kita yang akan memberikan hal-hal yang menarik dan saintifik kepada kita sehingga wawasan kita akan bertambah pada sore hari ini. Talk show ini bersifat sersan ya, serius tapi santai gitu. Setiap narasumber nanti akan memaparkan, boleh pakai slide atau tanpa slide selama 5 menit mengenai topik-topik sesuai dengan bidang masing-masing. Dan setelah itu, setelah 5 menit kali 3, maka saya akan memancing dengan beberapa permasalahan yang nanti menjadi bahan diskusi di antara kita. Selanjutnya nanti bila ada pertanyaan dari audiens bisa disampaikan secara langsung juga. Semoga panitia menyediakan waktu yang mencukupi. Demikian langsung saja kita mulai paparan yang pertama oleh Pak Dr. Apip. Dipersilahkan. Mau di podium, panitia mohon tayangan dari Pak Apip ditayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang saya hormati dan berbahagia. Pada kesempatan ini saya ingin share sedikit mengenai aktivitas atau salah satu program riset di BRIN terkait dengan konsep atau teknologi untuk pencegahan dan mitigasi bencana hidrometeorologi khususnya banjir. Sebenarnya di BRIN sendiri banyak riset yang sedang berjalan atau sudah menghasilkan produk ya, yang malah sudah dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya ke arah pencegahan dan mitigasi bencana. Nah, salah satu kegiatan atau program riset yang kami kembangkan khususnya di organisasi riset kebumian dan maritim adalah pengembangan sistem pemodelan hidrologi untuk kuantifikasi tata kelola reduksi resiko bencana hidrometeorologi. Nah, ada istilah tata kelola, artinya harapannya pemanfaatan dari sistem ini mulai dari aspek perencanaan, kemudian pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi mengenai reduksi resiko. Ya, lanjut Pak.
Ya, sering kali menjadi pertanyaan kenapa negara kita ini menjadi referensi bencana. Ya, ini kalau dilihat dari gambar atas dapat kita lihat Indonesia ini diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa sumber daya air yang berlimpah, khususnya yang datang dari atmosfer, dari curah hujan. Namun demikian kalau lahan atau daerah aliran sungainya tidak ditata dengan baik, maka ini akan memberikan dampak kerugian berupa bencana. Nah, kondisi alamiah dan kondisi sosial masyarakat di kita yang sangat heterogen, yang mempunyai keragaman di bidang perbedaan di bidang sosial, ekonomi, dan berimbas pada tingkat kesadaran lingkungan, ini memberikan dampak banyaknya bencana. Namun demikian, sudah sewajarnya kita dan sudah seharusnya merubah mindset kita bahwa bencana itu bukan lagi suatu sumber kerugian, tapi harus diposisikan sebagai market investasi untuk men-saving profit. Nah, profitnya itu berapa? Yaitu berupa potensi damage atau kerugian yang dapat kita mitigasi atau kita cegah. Nah, sehingga kalau mindset kita terutama di jajaran di level policy nasional ini akan berimbas pada kemajuan Indonesia di bidang sains dan teknologi untuk tata kelola risiko bencana, dan ini akan mempush pada perkembangan yang cepat di bidang riset, invensi, inovasi bidang pencegahan dan mitigasi bencana. Dan kita yakin outcome-nya ini akan berdampak pada Indonesia tangguh bencana. Oke. Mengenai framework metodologi ya, yang kami kembangkan dalam pengembangan sistem ya reduksi risiko bencana di program riset BRIN. Nah, kami setidaknya ada 3 referensi yang kami kembangkan. Pertama adalah Global Platform Standard Framework. Kita tahu ini ada 4 prioritas utama, dan yang secara relevan ini memicu perkembangan riset di BRIN adalah mengkaji risiko bencana, membangun ketahanan tata kelola risiko bencana. Kemudian dalam mendesain riset, kami juga merefer pada strategi umum tata kelola risiko bencana, ini yang diakui oleh UN. Kita tahu ini tahapannya mulai analisis risiko sebagai dasar untuk mendesain prevention atau pencegahan, mitigasi, kemudian kesiapsiagaan menghadapi bencana, kemudian juga termasuk disaster response. Dan yang terakhir ini lebih ke teknis, untuk saintifiknya adalah kami mengembangkan konsep dan solusi ekohidrologi. Artinya kami kembali dalam menyelesaikan masalah banjir itu adalah memperkuat fungsi das itu sendiri. Oke, pada intinya konsep ekohidrologi adalah mengkombinasikan secara harmoni agar fungsi ketiga komponen yaitu hidrologi, ekologi, dan masyarakat itu berjalan secara harmoni, secara baik. Baik. Langsung. Ya. Kemudian ini terkait dengan sistem pemodelan hidrologi yang kami kembangkan. Pada prinsipnya adalah digunakan untuk memahami proses hidrologi, kemudian mengkuantifikasi risiko secara spesial dan temporal. Dan ke depan ini untuk hilirisasi, nah kami akan mendesain sistem yang ada berbasis pada decision support system atau tool untuk pendukung pengambilan keputusan yang akan dikembangkan dikombinasikan dengan kemajuan di bidang ICT, Information, Communication, dan Technology, kemudian IoT, dan sistem kecerdasan buatan. Sehingga harapannya ke depan ini akan berkontribusi pada pengembangan Smart Flood Risk Management System. Nah, ini gambaran sistem perangkat lunak dari pemodelan hidrologi untuk prediksi resiko dan tata kelola reduksi risiko banjir. Kami kembangkan sendiri dan disesuaikan dalam pembangunan strukturnya sesuai dengan kondisi das-das di Indonesia. Baik, dan sebagai implementasi awal kami sudah mengimplementasikan sistem ini di beberapa das di Indonesia yang mempunyai tingkat risiko banjir tinggi. Seperti di Das Batanghari ya, salah satu das besar di Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi. Oke, ya, model secara performan ini cukup baik dalam memprediksi dan mensimulasikan kembali kondisi debit aliran sungai pada kondisi banjir
khususnya kejadian banjir besar di sungai tersebut pada tahun 2003. Nah, salah satu kelebihan dari sistem ini bisa memprediksi secara spasio-temporal bagaimana pergerakan atau propagasi pergerakan banjir secara spasial dan temporal dengan menghasilkan minimal 4 informasi dari dimensi bahaya banjir, yaitu debit, tinggi, luas genangan, dan durasi banjir. Nah, kesemua ini bisa kita konversi ke dalam unit resiko banjir. Sehingga diharapkan sistem ini bisa nantinya dihilirisasi, misalkan berkolaborasi dengan BNPB untuk bagaimana mendetilkan informasi resiko yang ada di setiap DAS di Indonesia. Ya, ini salah satu peta bahaya banjir yang ada di DAS Matahari. Ini bersifat mencoba mendetilkan peta bahaya banjir yang sudah di-create oleh BPBD maupun BNPB. Nah, kemudian kami juga sudah apply ini diaplikasikan di beberapa di sistem DAS yang masuk ke Kota Jakarta dan dapat terintegrasi dengan data misalkan informasi curah hujan baik dari satelit maupun dari sistem radar. Ini hal yang sama, jadi kami sudah mencoba untuk mengaplikasikan sistem ini untuk membuat peta spasial genangan banjir di Kota Jakarta. Ya, sebagai pengembangan sistem, kami berkolaborasi dengan beberapa pusat riset, baik itu di internal BRIN maupun dengan universitas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, salah satunya dengan Kobe University. Saya kira demikian sharing singkat mengenai pengembangan sistem pemodelan hidrologi untuk estimasi resiko dan tata kelola reduksi resiko banjir di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Apip atas tayangannya. Sangat inspiring dengan segala macam kedetilannya yang mungkin nanti menjadi bahan bagi Pak Dr. Aditya dalam paparan selanjutnya. Selanjutnya Pak Dr. Muksin Amin, silahkan untuk memaparkan Pak sesuai dengan bidang. Pak Dr. Muksin Amin mungkin akan banyak bercerita tentang aspek-aspek geologi, tsunami dan sebagainya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian moderator, Bapak para narasumber yang berhadir pada hari ini. Sore ini saya ingin memanfaatkan waktu 5 menit saya untuk menyampaikan bagaimana cara kita mewujudkan masyarakat yang resilient melalui kolaborasi antara berbagai pihak. Nah, kalau ini saya mencoba mengangkat tema bagaimana kita belajar dari peristiwa tsunami tahun 2004. Mungkin boleh dilanjutkan dengan slide berikutnya. Untuk menggugah kita semua, saya menampilkan satu slide sebelumnya. Saya ingin menampilkan satu peristiwa bagaimana di dua pulau ini, di Pulau Sumatera, di daratan, jumlah orang meninggal karena tsunami itu mencapai 200.000 lebih. Kemudian di Pulau Semelu, jumlah korbannya kurang dari 10. Ini karena masyarakat di Pulau Semelu mempunyai pengetahuan dan kapasitas yang lebih baik tentang tsunami pada saat itu. Di dalam masyarakat, dalam budaya masyarakat Semelu yang ada di pulau ini, ada yang namanya legenda Nandung Smong. Jadi kalau misalnya rakyat atau masyarakat merasakan guncangan akibat gempa, maka secara otomatis masyarakat akan langsung lari ke posisi yang lebih tinggi. Karena mereka punya sejarah, punya pengetahuan yang diturunkan dari orang tua sampai ke anak-anak cucunya. Sehingga kalau kita lihat perbandingan jumlah korban tsunami di Sumatera dengan di Pulau Semelu, jauh, sangat jauh. Itu karena masyarakat di Pulau Semelu tahu cara beraksi ketika terjadi guncangan akibat gempa bumi.
Nah, ini semua diturunkan dari orang tua sampai ke anak-anaknya. Mungkin slide berikutnya. Nah, perlu kami sampaikan sedikit bahwa pada saat terjadi tsunami atau gempa tahun 2004, Universitas Syah Kuala belum punya kapasitas dalam penanggulangan bencana. Kita masih kurang SDM-nya, kemudian kita belum tahu cara mengantisipasi bencana-bencana besar. Dan saya pikir Indonesia secara keseluruhan juga pada saat itu seperti itu, kurang lebih ya. Tidak semua lembaga-lembaga atau kementerian paham tentang ide tentang penanggulangan bencana. Slide berikutnya. Nah, untuk mencapai masyarakat yang resilient, untuk mencapai masyarakat yang paham, ya, salah satu tugas dari perguruan tinggi adalah mendayagunakan ilmu pengetahuan untuk membangun kultur atau budaya pengurangan risiko bencana, sehingga masyarakatnya sadar, masyarakatnya paham, lalu masyarakatnya tahu bagaimana beraksi ketika terjadi bencana, dan perilakunya sudah menyesuaikan diri dengan kondisi yang rawan bencana. Nah, untuk mencapai itu, perguruan tinggi tidak bisa sendiri. Perguruan tinggi perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, bekerja sama dengan pemerintah, dengan dunia swasta, masyarakat, media, dan lembaga-lembaga non-pemerintah. Dan terutama terkait dengan pusat riset yang ada di seluruh Indonesia. Karena apa? Karena penanggulangan bencana ini mencakup semua aspek, mencakup aspek sains, mencakup engineering, mencakup keagamaan, sosial, dan budaya. Semua tercakup, sehingga kita harus melibatkan semua bidang keilmuan dan melibatkan semua golongan masyarakat supaya kita mencapai masyarakat yang resilient. Slide berikutnya. Nah, apa yang kita lakukan di TDMRC, di Tsunami and Disaster Mitigation Research Center, kita punya beberapa research cluster. Kalau saya sendiri berada di research cluster geohazard, ada research cluster tsunami, ada research cluster pendidikan, ada research cluster sosial ya, dan ekonomi. Bahkan terakhir kita membuat riset tentang bagaimana kita menyusun konsep asuransi dalam bidang kebencanaan. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah riset, mulai dari riset yang paling dasar, hard science, kemudian misalnya seperti gempa bumi, saya sendiri bidang gempa bumi, ada yang bidang tsunami, kemudian bidang sosial juga, kemudian bidang ekonomi. Nah, kemudian kita melakukan advokasi kepada pemerintah. Nanti saya berikan contoh bagaimana kita mengintervensi pemerintah, terutama saat ini adalah kita memberikan advokasi kepada pemerintah daerah, juga termasuk yang terakhir kita melakukan penelitian tentang banjir yang ada di Aceh Tenggara, kemudian kita sampaikan kepada pihak BNPB pada saat itu. Kemudian kita terus-menerus memperbaiki konsep yang kita susun, kemudian kita membuat policy yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat, dan ujung-ujungnya kita berusaha untuk mencapai masyarakat yang resilient yang tadi slide pertama saya gambarkan. Kita ingin mencapai masyarakat yang memang tahu cara beraksi ketika terjadi bencana, yaitu masyarakat yang resilient. Slide berikutnya. Nah, ini contoh apa yang sudah kami lakukan. Misalnya kita baru-baru ini mengusulkan rancangan kanun Aceh dalam bidang pendidikan kebencanaan. Nah, kanun ini sudah kita bahas dengan DPRA, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan sudah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri dan sudah disetujui. Tinggal kita coba implementasikan. Lalu ada beberapa hasil riset kita sampaikan ke pemerintah, baik pemerintah, misalnya pemerintah di Banda Aceh, termasuk di Kota Mataram dan beberapa tempat yang lain. Salah satu kelebihan yang dipunyai oleh universitas adalah kita punya mahasiswa yang mungkin tidak dipunyai oleh pusat riset yang lain. Mahasiswa ini
yang menjadi ujung tombak untuk mengajarkan masyarakat. Kalau pusat-pusat riset tidak punya mahasiswa, kalau dosen tidak punya mahasiswa, maka ide-ide apa yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat tidak akan tersampaikan. Cara-caranya adalah misalnya dengan membuat pengabdian kepada masyarakat, membuat KKN tematik dalam bidang kebencanaan. Mereka kita tugaskan di dalam masyarakat untuk menyampaikan, untuk mensosialisasikan upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Mungkin demikian saja sebagai pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Muksin Amin atas paparannya, cerita tentang pengalaman dari Unsiah dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana wabil khusus di wilayah Aceh, Pak ya. Tapi juga tidak tertutup untuk melakukan kajian-kajian di tempat lain. Selanjutnya, Bapak Dr. Raditya Jati akan memaparkan banyak hal yang menjadi acuan di Republik ini dalam upaya pengurangan risiko bencana. Kepada Bapak Raditya, dipersilakan. Terima kasih, Dr. Budi. Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau di BNPB kita punya salam tangguh, nanti dijawab semuanya salam tangguh. Salam tangguh! Tangguh. Terima kasih Pak Kalak, terima kasih Bu Sekda, terima kasih Pak Sekretaris Deputi. Bapak Ibu sekalian, pertama kami ingin menyampaikan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami dari BNPB. Ini menjadi tanggung jawab bersama dan seperti kembali ke rumah ini, ke BRIN ya. Bapak Ibu sekalian, jadi judul yang kami angkat adalah kolaborasi. Kolaborasi artinya semuanya punya peran. Kalau inklusif, semuanya terlibat. Terpadu artinya semua memiliki tujuan yang sama. Untuk apa? Membangun resiliensi bangsa kita. Bapak Presiden telah menyampaikan bahwa dalam Perpres 87 2020 kita memiliki rencana induk penanggulangan bencana menuju Indonesia tangguh. Indonesia emas, Indonesia 2045 National Resilience. Next slide. Berikutnya. Ini sekedar gambaran data bahwa bahwa kejadian bencana tidak hanya di Indonesia, tapi kalau tadi di awal orang mengenal Indonesia itu supermarket bencana. Apa ya betul? Betul enggak? Sekarang kita menjadi laboratorium bencana. Betul ya, Pak Sekretaris Deputi? Karena ini kenapa? Bapak di sini BRIN semoga bisa menghasilkan produk-produk riset yang betul-betul menjadi laboratorium dunia. Kita ingin menjadikan Indonesia itu center of excellence. Nggak perlu belajar ke Jepang, belajar ke Indonesia. Banyak negara-negara yang ingin belajar ke Indonesia. Pertama, kenapa kekuatan kita, social modality kita. Kekuatan seperti gotong royong. Aceh pasti punya traditional wisdom, smong. Banyak informasi lokal yang sebenarnya memberikan informasi bagaimana sebenarnya penguatan risiko itu ada di kita, ada di dalam diri kita, dimanapun kita berada. Mau kita ada di puncak gunung, mau di wilayah pesisir yang rawan tsunami, maupun di daerah aliran sungai. Pak Apit tadi menceritakan tentang daerah aliran sungai, kita tetap harus resilience. Nah, data menunjukkan, next slide, data itu bicara dan kita bicara wilayah Indonesia. Kalau kita lihat hampir seluruh wilayah Indonesia merah. Jadi kita lihat ada 127 gunung aktif, 295 patahan, semua berisiko, tiap hari ada seismik dan setiap bulannya ratusan seismik terjadi. Kalau kita lihat peta risikonya di Inaris, kita kelihatan bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia semuanya berisiko. Ya, next slide. Dan data bicara tadi Pak Moderator, kawan kami menyampaikan sudah lebih dari 5.000. 5 tahun terakhir, kejadian bencana bisa mencapai sampai 17.000 Bapak Ibu sekalian. 17.000, 30 juta warga terdampak. Artinya mengungsi, kehilangan rumah tinggal, livelihood-nya terganggu. 6.000 lebih terdampak menjadi korban jiwa. 5 tahun terakhir. Apakah kita akan menunggu 5 tahun lagi kita mengalami risiko, mengalami korban jiwa yang lebih banyak? Pertanyaannya, bagaimana sekarang kita melakukan upaya mengurangi pencegahan dan mitigasinya? Ini yang menjadi catatan Bapak Ibu sekalian. Next slide. Dan catatan kami, next slide, menyatakan bahwa tren kejadian bencana, betul sekali, 98% itu disebabkan oleh pemicunya adalah hidrometeorologi. Artinya apa? Ada banjir, banjir bandang, kemudian longsor.
Namun korban jiwa yang paling banyak adalah disebabkan karena gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan seterusnya. Artinya, apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi supaya bencana tidak terjadi? Mengapa kita bicara bencana? Tidak semua peristiwa alam itu bencana, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada gunung meletus, tidak ada korban jiwa, tidak ada kerugian sosial ekonomi, tidak ada kerusakan infrastruktur, bukan bencana. Itu peristiwa alam. Next slide. Ini catatan kami, jadi salah satunya saya ngambil dari Dr. Muksin di TDRMC. Yang paling kanan itu adalah lapisan stratigrafi kejadian tsunami yang sudah lebih dari 7.200 tahun yang lalu. Di Gua LNT itu ada endapan-endapan sedimen yang akhirnya menunjukkan bahwa tsunami itu berulang. Betul ya Pak Musin ya? Jadi betul itu terrekord secara alami. Kalau kita lihat di sebelah kiri, 100 tahun yang lalu ada pandemi juga. Jadi waktu ditetapkan di 2015 di Sendai, Sekjen PBB di bidang pengurangan risiko bencana menyampaikan, "This is the first time that the pandemic included the framework for disaster reduction." Artinya apa? 2015 pandemi sudah dinyatakan sebagai salah satu upaya bagaimana kita harus mengantisipasi dan mengurangi risikonya. Next slide. Bapak Ibu sekalian, kita bicara bencana, ilmunya banyak. Tidak hanya masalah fisik, tidak hanya masalah IPA, Bapak Ibu, adik-adik semuanya yang di bidang sosial bisa terlibat. Mengapa? Karena collateral dan cascading impact. Jadi bencana itu systemic risk. Kita tidak bisa hanya bicara satu bencana, satu banjir, dampaknya apa? Pemicunya apa? Tata ruang, sedimentasi, erodibilitas lahan, peralihan fungsi lahan, pemanfaatan ruang yang kurang baik misalnya. Ini contoh-contoh sebetulnya ada hubungannya dengan livelihood. Bapak Ibu sekalian, semuanya ini hubungannya dengan manusia. Jadi pada 2016 di Asia Pasifik dinyatakan bahwa there's no such thing as a natural disaster. Tidak ada yang disebut dengan bencana alam. Adanya apa? Natural hazard. Jadi yang alam itu hazardnya, karena semua ada intervensi manusia. Kalau gunung meletus tidak ada manusia di sekitarnya, bukan bencana. Jadi ada intervensi manusia, disebut disaster. Jadi there's no such thing as a natural disaster, adanya natural hazard. Hazardnya betul, alam. Nah ini yang masih harus kita edukasi, literasinya seperti itu. Jadi sebetulnya dampak dari alam itu, kalau kita tidak menjaganya, akan mengakibatkan pada kerusakan, yang kerusakan menimbulkan bencana. Berikutnya, kita tahu bahwa bencana itu akan berulang dan berulang. Kalau kita tidak siap, kita harus mulai melangkah. Beberapa kali kita melakukan rakornas dan kami kesempatan dihadiri oleh Bapak Presiden secara langsung. Beliau menyampaikan bahwa dengan adanya Perpres 87 2020 itu menunjukkan bahwa komitmen dan bertanggung jawab. Sekarang kalau sudah ada Perpresnya, sudah perintah Presiden, perintah siapa lagi yang kita harus ikuti? Artinya ini adalah responsibility kita bersama. Risiko untuk membangun resiliensi menjadi responsibility kita bersama. Dan Bapak Ibu sekalian, tidak hanya perintah Presiden saja, kita juga punya target-target bagaimana sebetulnya upaya, next slide, bahwa di 2015 kita punya Sendai Framework, kita punya SDGs, kita punya COP21, kita punya New Urban Agenda, kita punya Addis Ababa Agreement. Next slide. Dan kesempatan berikutnya, next slide, bahwa pada saat Global Platform for Disaster Reduction diselenggarakan di Bali dan dihadiri 185 negara dan 7.000 peserta di Bali, 2022 menunjukkan bahwa pertama kali konsep sustainable resilience itu diangkat oleh Indonesia. Dan itu disampaikan oleh Bapak Presiden untuk menunjukkan bahwa kita harus siap dalam menghadapi bencana, antisipatif, responsif. Kita harus berinovasi, teknologi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang di BRIN saya rasa menjadi catatan penting, investasi di bidang sains, investasi, transfer teknologi, infrastruktur yang tangguh bencana dalam perubahan iklim, dan kita harus komitmen. Next slide. Nah ini Bapak Ibu sekalian, 7 rekomendasi yang menjadi penting. Dari segi tata kelola pengurangan risiko bencana, perubahan yang sistemik,
atau systemic risk, keadaan-keadaan darurat iklim, kemudian perlu ada dukungan adaptasi perubahan iklim, perlu ada pendekatan partisipatif, perlu ada pendekatan pengembangan peringatan dini, perlu ada kolaborasi multi pihak dan komprehensif terhadap systemic risk. Berikutnya, next slide. Ini adalah catatan kita punya RIPB, Rencana Induk sampai 2045, Indonesia Emas. Harapannya kita bisa mencapai bangsa yang resilience. Nanti bisa di-download. Mungkin langsung next slide. Inovasi dan teknologi kebencanaan menjadi penting. Ini sudah masuk dalam kebijakan. Berikutnya. Terus, mungkin langsung penutup. Bapak Ibu sekalian, langsung penutup di slide kedua dari terakhir. Next slide karena time is up. Ya, berikutnya. Ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, early warning to early action. Jadi early warning kalau tidak ada early aksi yang langsung kurang bermanfaat atau biasa kami sebut dengan use and useful. Artinya karena kita negara kepulauan memiliki risiko yang lebih tinggi dan ini masuk dalam dokumen PBB artikel 41, kita harus menjadikan negara kita yang resilience. Yang kedua, merupakan tanggung jawab bersama. Jadi saya setuju kalau kita yang hadir di sini kita paham mulai dari research masuk ke ini menjadi investasi dalam pengurangan risiko bencana. Artinya apa? Adaptasi terhadap emerging risk. Pembangunan menyebabkan risiko-risiko baru. Berikutnya, industrialisasi kebencanaan. Saya yakin pameran hari ini menunjukkan bahwa industrialisasi kita mulai maju. Bagaimana industrialisasi di bidang kebencanaan? Mulai dari hulu ke hilir, mulai dari research menjadi standarisasi, menjadi suatu industrialisasi yang bisa kita lakukan dan ini menjadi center of excellence. Kita harus menyatakan berani bahwa negara Indonesia adalah center of excellence. Kita punya pembelajaran di tsunami, kita pembelajaran di Palu, likuifaksi, kita pembelajaran gempa bumi, di mana-mana kita punya pembelajaran tentang gunung api. Terus bagaimana kita harusnya yakin kita menjadi negara yang center of excellence. Kemudian mewujudkan bangsa kita yang resilience. Kemudian dukungan untuk menjadi kolaboratif, inklusif, integratif. Artinya kolaborasi semuanya terlibat, kolaborasi berarti semuanya punya peran. Inklusif semuanya terlibat. Integratif semuanya menjadi tujuan yang sama, manajemen bencana harus menjadi mewujudkan dalam genggaman pangkuan masyarakat. Saya rasa itu catatan dari kami, semoga ini menjadi pengantar dari diskusi kita nanti. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih banyak Dr. Raditya Jati atas uraiannya yang sangat komprehensif, menjadi bekal bagi kita untuk berdiskusi. Sebelumnya saya sudah melihat Ibu Dr. Rike di barisan paling depan. Silakan Ibu untuk bergabung dengan kami. Selamat datang Ibu Dr. Rike Diah Pitaloka. Silakan. Saya perkenalkan secara singkat Ibu Diah, Dr. Diah Rike Diah Pitaloka. Semua sudah sering melihat beliau, tapi ada baiknya saya bacakan sedikit CV singkat dari tayangan Ibu. Beliau aktif di DPR sebagai anggota DPR. Selain itu beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia, menjadi anggota Dewan Penasihat Majelis Desa ITSMI, dan Duta Arsip Nasional Republik Indonesia. Saya juga mengucapkan selamat atas suksesnya Ibu untuk menyelesaikan studi doktor di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dengan predikat cum laude. Aplaus buat Bu Dr. Rike. Beliau meneliti yang kalau disamerikan adalah bagaimana membangun kebijakan publik secara sistemik berdasarkan pendataan desa berbasis pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga memungkinkan lebih banyak ruang untuk komunikasi dan partisipasi. Karena beliau sudah hadir di tengah kita dan sepertinya sudah siap, silahkan Bu Dr. Rike untuk memaparkan paparan awal sebagai bekal kita nanti untuk berdiskusi. Boleh pakai slide, boleh tidak pakai slide. Silakan. Silakan panitia slide-nya ditayangkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kalau saya bilang Indonesia, jawabnya bangkit tangan kanan, maju tangan kiri, sejahtera jempol dua. Boleh? Boleh biar semangat, boleh? Indonesia, bangkit, maju, sejahtera. Gimana mau bangkit? Lagi ya, Indonesia. Mantap, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Jadi kalau mau bangkit, kalau mau maju, Pancasila nggak bisa lagi jadi jargon. Pancasila nggak bisa lagi untuk mendikotomikan mana kelompok nasionalis dan tidak nasionalis. Pancasila bukan untuk mendikotomikan mana yang kelompok radikal dan tidak radikal. Pancasila bukan untuk membagi dua kubu antara kampret dan versus cebong. Ada yang kampret di sini? Yang cebong? Nggak ada. Kita semua manusia yang sedang berjuang agar Indonesia bangkit, maju, sejahtera. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di depan Bapak Ibu silahkan next. Saya berharap pertemuan kita ini bukan hanya pertemuan meskipun di ruang expo, tapi saya yakin di sini Pak Deputi yang hadir, yang saya hormati juga dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, juga dari Kepolisian Republik Indonesia. Tepuk tangan. Ini bahasanya nanti ada juga kaitannya dengan Polri presisi sebetulnya. Nah, dan hadirin yang kami hormati, saya mencoba untuk secara singkat menyampaikan beberapa poin supaya tadi judulnya kan Pancasila, ilmu pengetahuan dan kebijakan pembangunan. Ngomongin Pancasila, sekali lagi udah saatnya Pancasila itu masuk ke dalam public policy, Pak. Betul nggak, Pak? Pancasila belum pusing, gak denger ya? Pancasila itu tidak bisa, ini sebenarnya soundnya kedengeran nggak? Kedengeran dong ya. Nah, menurut saya Pancasila itu tidak bisa lagi Bapak Ibu hanya sekedar untayan kata-kata, namun tidak masuk ke dalam kebijakan. Kita harus menghadirkan bagaimana Pancasila itu masuk dalam kebijakan pembangunan. Next. Nah, ini dasarnya, alhamdulillah kami berjuang keras luar biasa. Pertama kalinya ada satu peraturan perundang-undangan yang itu kemudian menjadi pijakan kita semua bahwa kebijakan pembangunan harus berbasis pada riset dan inovasi, ilmu pengetahuan. Gak bisa lagi kebijakan pembangunan di segala bidang kehidupan merupakan asumsi atau bapernya pemerintah pusat maupun daerah. Oh, lagi seneng bikin beca listrik, bikin beca listrik gitu ya, nggak bisa. Semuanya harus berbasis riset sehingga skala prioritas pembangunan jelas. Nah, ini lahir karena adanya misi Indonesia. Kalau visinya Indonesia ada di pembukaan alinea kedua UUD 45, yaitu menuju Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sementara misinya misi kita semua. Dan seharusnya visi misi ini nanti menjadi visi misi seluruh calon presiden dan seluruh calon kepala daerah dalam pemilu dan pilkada serentak 2024. Misinya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia. Pemerintahan yang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, paragraf keempat. Sehingga ilmu pengetahuan tidak lagi seperti science just for science, enggak lagi. Kami berusaha agar science for humanity, science for our people, science for our nation. Di situ ada ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan, untuk adil dan makmur. Next. Nah, ini Bapak Ibu, sistem ilmu pengetahuan di dalam undang-undang Sinas Iptek Undang-Undang 11 2019. Saya termasuk penyusunnya. Dan kita berada di dalam acara ini sesungguhnya karena undang-undang ini.
sistem ilmu pengetahuan, pola hubungan, dan selanjutnya sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional termasuk untuk penanggulangan bencana. Ini pasal 1, next. Ini tentang harus diakuinya soal kebudayaan lokal dan sebagainya. Next. Nah, ini Bapak Ibu, pasal 5A ini yang mengikat bagaimana Pancasila itu bukan sesuatu yang utopis. Bicara kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat, bicara untuk penanganan kemiskinan ekstrim, slogan-slogan harus dihentikan. Nggak bisa. Harus ada suatu perencanaan pembangunan yang benar-benar terukur, tepat sasaran, termasuk penanggulangan bencana. Nah, inilah yang sebenarnya Pancasila ya kayak gitu. Pancasila bukan untuk bicara soal post-truth, tetapi Pancasila itu sesuatu yang rasional, sesuatu yang membimbing ke arah kebaikan. Disitulah nilai spiritualitas ketuhanan yang Maha Esa. Jangan bicara ketuhanan yang Maha Esa, jangan bicara spiritualitas, tetapi kebijakan pembangunannya kemudian tidak berbasis pada riset dan inovasi yang terukur tepat sasaran. Next. Nah, ini Bapak Ibu menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan menjadi solusi masalah pembangunan di dalam pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan nasional. Forum ini, saya tiga titik seminar hari ini. Dari TB Simatupang sama bicaranya Pancasila dalam konteks pembangunan, lalu kemudian ke daerah Jakarta pusat, lalu kemudian lari ke sini, Pak. Saya bilang tadi di titik kedua, saya harus hadir di sini. Karena forum ini adalah forum pertama kalinya semenjak BRIN berdiri yang merupakan amanat pasal 48 Undang-Undang Sistem Nasional Iptek. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kenapa jadi penting Bapak Ibu? Sebentar lagi Pak Deputi kita akan menyusun rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025 sampai 2045. Apa dasarnya? Kalau kemudian tidak ada data yang akurat dan aktual, bagaimana cara mengalokasikan uang negara yang notabene adalah uang rakyat, ribuan triliun rupiah? Tahun depan direncanakan 3.500 triliun. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menentukan porsi anggaran? Dulu, seingat saya, waktu belum menjadi BRIN, anggaran riset Litbang itu kurang lebih, kalau disatukan Pak Deputi koreksi kalau saya salah, karena saya nggak pernah mengikuti pembahasan anggaran, ngeri-ngeri sedap soalnya. 32 sampai 37 triliun kalau disatukan. Oleh karena itu Pak Jokowi minta ada integrasi. Sekarang Bapak Ibu, setelah di dalam satu rumah, saya salut sama perjuangan Mas Rudi, Mas Koko, dan semua teman-teman di BRIN. Kurang lebih 4.000 orang masuk. Informasi bukan dari teman BRIN, dari yang lain, masuk ke BRIN semua dilucuti, termasuk laptop nggak boleh dibawa. Padahal belinya dulu pakai duit negara dan ini pindah ke lembaga negara, hanya integrasi saja. Berapa anggaran? Ada yang bisa nebak? Di luar teman-teman BRIN? Setelah integrasi, Bapak Ibu, ada yang bisa nebak? Angkat tangan, dapat hadiah dari saya. 20? Berapa? Itu dibisikin orang BRIN curang. Biayanya Pak Akbar 6 triliun. 6 triliun dengan masuk 4.000 pegawai baru integrasi. Tapi apa bisa? Apa bisa kita mempertahankan BRIN menjadi riset negara yang bisa dipertanggungjawabkan
sehingga kita semua bisa bekerja dengan lebih baik, bisa lebih optimis karena ada data termasuk untuk penanggulangan bencana. Saya yakin bisa. Dulu aja Pak, kita memerdekakan bangsa ini pakai bambu runcing. Semangat pejuang kemerdekaan bambu runcing itulah harus ada di para pejuang di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Bisa, kalau kita yakin bisa, Hakul yakin, Ainul yakin, pasti bisa. Ini bagian dari ibadah kita. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Tidak semua orang terpilih berada di BRIN. Ya, next. Ntar jadi kayak Mamah Dede. Nah, Bapak Ibu, lanjut. Nah, saya masuk Bapak dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional maupun daerah. Indonesia, mohon dikoreksi kalau saya salah, saya bukan di Komisi 8, saya di Komisi 6. Alhamdulillah didukung BRI kayaknya tadi tuh. Nah, Undang-Undang nomor 24 tahun 2007, betul ya Pak ya? Yang dari Badan Penanggulangan Bencana? Betul ya Pak ya? Nah, kenapa saya menyampaikan dasar hukum? Karena Indonesia adalah restat. Nah, Indonesia bukan mastat. Semua kebijakan, termasuk kebijakan riset nasionalnya harus berbasis hukum. Ini negara hukum, semua ada aturan hukum. Penanggulangan bencananya pun harus berbasis pada undang-undang. Jadi tidak bisa seenak jidat kita masing-masing. Tepok jidat. Next. Sama tuh untuk melindungi. Nah, apakah itu bencana? Barangkali sudah tadi disampaikan. Terlalu lama? Terlalu lama? Terlalu lama ya? Terlalu lama. Sabar ya Pak ya? Sabar Pak. Nah, ini bencana Bapak Ibu bukan hanya bencana alam, tapi bencana sosial, bencana non alam dan seterusnya. Next. Kemudian rehabilitasi, rekonstruksi, ini tadi pasti sudah dijelaskan. Risiko bencana, mitigasi bencana, evakuasi bencana, semua ada dasar hukumnya. Pertanyaan dasarnya, next. Pertanyaan dasarnya, bagaimana cara penanggulangan bencana kalau tidak ada data yang akurat dan aktual? Apakah bisa? Bisa atau tidak Pak? Betul nggak bisa kan Pak ya? Nggak bisa. Kasihan. Badan Penanggulangan Bencana pontang-panting. Anggaran kalau rumah minimalis bagus. Kalau anggaran penanggulangan bencana minimalis, ya udah akhirnya kayak gini tuh. Kasihan banget, wajahnya pun melas. Nah, next saya menawarkan penanggulangan bencana berbasis data yang presisi. Soal data menjadi soal yang penting dalam kebijakan pembangunan khususnya terkait penanggulangan bencana. Bukan hanya bencana alam, tapi bencana sosial, termasuk kemiskinan, termasuk bencana psikologis dan sebagainya Bapak Ibu. Bisa pakai data? Bisa deh kalau nggak pakai data penanggulangan bencana. Nggak bisa. Penanganan stunting bisa nggak pakai data? Nggak bisa. 77 tahun Indonesia merdeka, persoalan data masih polemik. Anyway, ini kita live loh, ditonton oleh seluruh Indonesia. Tolong dong kasih salam. Semangat dong, ayo dong. Next. Ini berbagai, nah ini disertasi saya temuan saya kalau datanya tidak akurat atau pseudodata, yang dihasilkan adalah vicious circle kebijakan rekolonialisasi. Data itu digunakan untuk mengarahkan pikiran. Kalau pakai istilah statistik, rekayasa statistik. Betul ya Bapak Ibu peneliti? Nah ini lingkarannya seperti ini. Next. Ini yang saya tawarkan sebagai antitesanya. The truth circle kebijakan afirmatif. Kalau datanya benar, wah itu sponsornya banyak banget. Kalau datanya benar, sponsornya benar. Salah. Ini good governance akan data yang benar, precision data, menghasilkan genuine aspiration, genuine governance, menghasilkan genuine representatif, DPR-nya juga beneran,
menghasilkan genuine public policy, dan akhirnya otoritas yang juga genuine. Next. Nah, Bapak Ibu, kita sedang berjuang. Tadi saya sempat mendengarkan yang disampaikan Center of Excellence. BRIN ini membantu kampus-kampus perguruan tinggi dalam negeri, swasta maupun negeri, betul Pak? Untuk bisa direkognisi hasil penelitiannya menjadi suatu kebijakan politik, sehingga kebijakan politik pembangunan maksud saya, sehingga kemudian kampus tidak hanya memiliki kebanggaan, tapi seperti di negara lain, peneliti-peneliti perekayasa di kampus-kampus bahkan ada yang memenangkan Nobel karena hasil penelitiannya, hasil risetnya direkognisi oleh negara menjadi policy. Satu yang sedang kita perjuangkan terkait data adalah data desa presisi. Penemunya adalah Pak Sofyan Syaf dan kawan-kawan, teman-teman IPB, dekat saja di sini tetangga. Ini sudah dipatenkan, bukan dipateni Bapak Ibu. Next. Seperti apa cara kerjanya? Ini adalah salah satu penanggulangan bencana. Harus ada upaya pemenuhan sandang pangan papan, pendidikan dan kebudayaan, pekerjaan, kesehatan dan jaminan sosial, kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM, dan yang terakhir adalah infrastruktur dan lingkungan hidup. Ini adalah amanat konstitusi 5 bidang kesejahteraan rakyat. Bisa dipetakan? Sangat bisa. Siapa yang memetakan? Kita libatkan warga desa. Dari mulai yang menerbangkan drone, ini namanya drone participatory mapping. Bapak Ibu, yang dihasilkan adalah 5 peta spasial, yaitu peta ortofoto, peta administrasi, peta penggunaan lahan atau land use, termasuk untuk mendeteksi bencana alam ya Bapak. Kita menggunakan sementara drone dengan 5 cm di atas permukaan tanah begitu, sehingga bisa di zoom sebetulnya kondisinya, dan kita coba untuk di-embed dengan satelit. Dan nanti yang akan saya sampaikan ini kalau WebGIS-nya nyambung Pak, langsung diklik keluarlah semua pemetaan, termasuk infrastruktur dan lingkungan hidup, dan ada peta topografi, peta infrastruktur, peta tematik. Ini parameternya 208. Cara kerjanya seperti ini. Sensusnya digital, aplikasi. Yang akan saya perlihatkan bukan hasil kerja kami, bukan hasil kerja teman-teman IPB, tetapi hasil kerja partisipasinya rakyat di desa. 1 RW 5 orang pemuda. Analisis betul kita bantu. Next. Nah, implementasinya silakan. Ini menjadi kajian di dalam disertasi saya. Next. Ini kita akan punya satu data Indonesia. Indonesia dari sistem ketatanegaraannya, wilayah pemerintahan yang terbawa adalah pemerintahan desa. Jadi nggak mungkin bicara Indonesia tanpa bicara desa kelurahan. Kurang lebih 72.000 desa, total seluruh Indonesia mungkin 82.000 dan seterusnya. Di setiap KTP kita pasti ujungnya desa dan kelurahan apa, betul Mas? Next. Nah, ini bisa diklik, ada titik mana, itu data analisis di dalamnya, satuan keluarga. Sambil foto, oke. Ini emang yang kakung kayak gini nih. Next. Nah, perhitungan, nih Pak, kalau mau bicara soal bencana sosial, Pak Iki serius loh Pak. Aku susah ini banget disertasi ini karena data belum menjadi mainstream bagi kita. Padahal data is new oil kalau zaman sekarang. Betul nggak? Nah, ini bisa dipetakan family names that contribute to bad village SDGs indicators. Bapak Ibu, ini yang memberikan kontribusi bencana sosial.
Rumah yang mana? Siapa orangnya? Ada titik koordinatnya. Ini rumah kode 250 di permukaan bumi, ada titiknya, ditarik rumahnya seperti itu. Kemudian kepala keluarganya hanya SMP, istrinya kondisi pendidikannya SD, anaknya SD, yang satu tidak sekolah. Jadi detail sekali. Next. Nah, sebaran rutilahu ini juga sama, bisa dipetakan. Di mana titiknya? Termasuk kalau Bapak lihat yang besar itu dusun 1, dusun 2, dusun 3. Bisa di zoom sehingga kalau bicara bencana alam, mitigasi dan evakuasi bencana itu bisa dengan mudah dipetakan. Ini di Desa Sibandang, Tapanuli Utara. Ini ada rumahnya seperti ini, nicknya kami tutupi. Terus 208 parameter. Next. Nah, ini miskin ekstrim. Kemiskinan ekstrim pun bisa kita petakan. Bisa kita data, pakai teknologi. Drone ini BRIN sudah menciptakan, sedang berjuang memperbaiki metode dan sebagainya. Betul ya Pak Deputi ya? Tepuk tangan dulu dong untuk BRIN yang terus bekerja keras. Kalau drone-nya bagus, mantap, ini kita bisa lebih cepat kerjanya. Pendataan kemiskinan ekstrim bisa dipetakan, akurat, aktual, presisi namanya. Sesuai kondisi, sesuai kebutuhan. Next. Nah, Bapak Ibu, ini yang sedang kami perjuangkan. Mudah-mudahan teman-teman BRIN khususnya tidak keluar dari perspektif bahwa keberadaan BRIN bukan sekedar science for science, enggak. Untuk apa ada ilmu pengetahuan kalau tidak ada gunanya bagi kesejahteraan rakyat, bagi kepentingan nasional kita? Bisa. Ini kan orang banyak kan udah ke luar negeri semua. Kalau di BRIN udah studi banding dan sebagainya, ada yang lulusan luar. Kalau negara orang bisa, kenapa Indonesia tidak bisa? Bisa, hanya kurang percaya diri. Nah, ini dari amanat konstitusi, terutama kesejahteraan rakyat dengan visi misi di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, maka dilakukan riset kolaborasi. Ternyata biar anggarannya cuma 6 triliun ya, dan kemarin itu sempat ngegantung, dibintangin lama, BRIN itu tetap semangat loh, risetnya jalan loh ya, luar biasa teman-teman. Ada riset kolaborasi BRIN, Kemendagri dan IPB untuk data perdesaan presisi dengan 4 jenis data: data spasial desa, data administrasi penduduk, data 5 aspek kesra, dan data potensi desa. Potensi desa menjadi kekuatan ekonomi desa. Dari situ nanti akan dirumuskan, baru kebijakan pembangunan itu bisa dirumuskan, ditetapkan seperti apa. Kebijakan pembangunan berbasis data desa kelurahan presisi yang merupakan hasil riset dan inovasi kita bersama. Ini masuk pada karena sudah otonomi daerah. Bahaya kalau tidak diperkuat otonomi daerah, bahaya sekali. Bisa terjadi disintegrasi. Harus ada satu sistem penyelenggaraan pemerintah daerah, karena meskipun kita sudah masuk era desentralisasi, bukan menganut sistem federal, kita sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Betul Pak Akbar, betul ya? Barangkali oneng saya kumat gitu, nyerocos dari tadi. Nah, sehingga pertama kali mari kita perkuat agar pemerintahan daerah pun, artinya bukan hanya pusat, pemerintah daerah pun kebijakan pembangunannya berbasis pada riset dan inovasi nasional yang didampingi oleh BRIN, dan kelak ada BRIDA di setiap daerah. Betul ya Pak Deputi ya? Jadi saya kira ini adalah hal yang patut kita perjuangkan bersama. Kami sedang memperjuangkan ini, dan mudah-mudahan saudara yang hadir di sini diberikan rahmah barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, tertarik menjadi bagian dari perjuangan
kebijakan pembangunan nasional termasuk penanggulangan bencana yang berbasis pada data desa kelurahan presisi, sehingga kita semakin memahami di balik data negara, di balik angka-angka dan cerita statistik, ada nasib jutaan nyawa, ada nasib peradaban negara ini yang sedang kita pertaruhkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Rike Diah Pitaloka atas paparan yang sangat memperkaya diskusi kita pada sore hari ini. Saya akan membuka satu topik diskusi, satu permasalahan ya. Bapak Presiden memberikan arahan pada pembukaan Rakornas Penanggulangan Bencana di Bogor beberapa waktu yang lalu di tahun 2022, terutama arahan kedua. Di arahan kedua beliau mengatakan upaya penanggulangan bencana harus berorientasi pada pencegahan. Bencana seperti gempa dan erupsi gunung api memang tidak dapat dicegah, namun ada kejadian bencana yang dapat dicegah seperti banjir dan tanah longsor. Nah, dalam konteks pencegahan bencana, saya ingin mendapatkan pencerahan dari Pak Deputi, Bapak Dr. Raditya Jati. Tadi Bu Dr. Rike sudah memaparkan bagaimana pentingnya data berbasis desa, desa presisi, yang saya yakin bila itu digunakan untuk upaya pencegahan bencana, maka akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi, solusi-solusi dan program-program yang berhasil guna. Mohon Bapak Deputi bisa mengelaborasi pengalaman maupun harapan-harapan yang dapat dilakukan. Silakan Pak. Terima kasih Dr. Budi. Pertama, selamat Dr. Diah Pitaloka. Jadi data berbasis desa, persisi ini saya rasa menjadi penting sekali untuk kita pedomani. Yang paling penting sekarang pemanfaatannya bagaimana itu terintegrasi dalam perencanaan, baik itu dari level desa. BNPB sejak 2012 sudah ada program yang disebut dengan Destana, Desa Tangguh Bencana, dan ini bergulir diamanatkan di dalam undang-undang dan dalam Perka BNPB, dan sekarang berkolaborasi dengan Kementerian Desa bagaimana sebenarnya membangun resiliensi itu berawal dari desa. Dan betul sekali yang paling penting yang menjadi dasar dalam justifikasinya adalah data. Setelah data, layer kedua adalah data itu menjadi informasi. Setelah informasi itu ada, layer berikutnya adalah analisisnya seperti apa. Dan setelah menjadi analisis, itu menjadi suatu strategi kebijakan yang harus dilakukan. Nah, BNPB tentunya akan melihat dari semua lapisan-lapisan itu berbasis dari data, informasi, analisis, dan strateginya. Strategi ini yang harus kita lakukan. Pertama, berapa jumlah desa is at risk? Berapa desa yang berada di kawasan yang berisiko? Dari semua tadi kami sudah memetakan, namun ini level nasional, kita punya peta Inaris yang bisa di-download, baik itu bersifat portal data maupun juga bersifat Inaris personal. Inaris data ini menceritakan dengan pixel 100 kali 100 meter, kita bisa lihat data daerah mana saja yang memiliki potensi risiko. Ya, jadi belum tentu itu menjadi kejadian bencana, tapi potensi risiko. Nah, ini yang menjadi pedomani di dalam perencanaan penanggulangan bencana yang ada di daerah, yang menjadi mandatori sekarang dalam Permendagri 101 upaya pencegahannya. Tadi di awal kami menyampaikan tidak semua peristiwa alam itu bencana, karena kalau tidak menimbulkan dampak, tidak ada kerugian sosial ekonomi, tidak ada korban jiwa, tidak ada kerusakan infrastruktur, yaitu fenomena alam. Jadi yang perlu kita ketahui adalah sekarang bagaimana upaya mengantisipasi dan pencegahannya. Jadi kalau peristiwa alam pasti terjadi, tapi kalau tidak ada korban jiwa, itu yang bisa kita lakukan, kita cegah. Bagaimana? Kita lihat risikonya. Contoh, kalau kita lihat berapa desa yang berada di kawasan risiko terhadap megatrust, tsunami, dan gempa bumi.
mulai dari Sumatera sampai ke Jawa, Selatan Jawa, sampai ke Sulawesi dan kemudian Kepulauan Ambon. Dan bagaimana supaya antisipasinya? Pencegahannya seperti apa? Yang pertama, kita harus tahu kesiapsiagaan masyarakat. Dengan adanya Desa Tangguh, program Desa Tangguh itu yang membentuk bagaimana secara partisipatif mereka sadar berada di risiko yang tinggi. Kemudian apa yang harus diantisipasi dan bagaimana upaya melakukannya. Jadi upaya program-program Desa Tangguh ini yang harapannya nanti menjadi program lokus yang ada di daerah. Ini upaya pencegahannya. Nah, memang tantangannya adalah sekarang mitigasi terbagi menjadi dua, Pak Budi. Mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Kalau kita bicara non-struktural, mungkin lebih murah. Mengapa? Dan mudah. Karena itu terkait dengan edukasi, terkait dengan literasi kebencanaan, terkait dengan kesadaran secara kolektif, bagaimana menyiapkan masyarakatnya, secara partisipatif mereka melakukan evakuasi secara mandiri, mereka melakukan kesadaran secara kolektif, seperti yang baru saja didengungkan oleh UNESCO di waktu bulan Mei di Global Platform for Disaster Reduction adalah Desa Tsunami Ready. Jadi di Tanjung Benoa, di Bali, itu kalau di sampling, Bapak Ibu bisa ke Tanjung Benoa bertanya kepada misalnya penjual nasi jinggo, Ibu kalau ada tsunami mengungsi kemana? Oh saya ke hotel ini, lantai ini, dan saya waktu melarikan diri saya bisa menempuh waktu 10-15 menit. Dan hampir semua paham. Ini yang disebut dengan Desa Tangguh sebetulnya. Jadi dengan kesadaran secara kolektif ini, harapannya nanti kita bisa membangun resiliensi bangsa kita. Nah ini contoh-contoh yang praktikal, yang sebenarnya berbasis pada data tadi. Tanpa data kita nggak bisa tahu, kita nggak akan tahu dia berisiko atau tidak ada informasi, karena data akan menjadi informasi, dan tidak bisa dianalisis karena nggak ada informasi, dan tidak bisa membuat strategi kebijakannya. Kira-kira itu contoh-contoh yang mungkin masih banyak, tapi mungkin nanti salah satunya adalah pendidikan. Satuan Pendidikan Aman Bencana juga programnya bagaimana membangun ketangguhan ini berbasis edukasi, termasuk teman-teman adik-adik pramuka sekarang. Baik, Dr. Raditya, mencerahkannya. Mungkin kita bergeser ke Aceh. Kita punya Tsunami and Disaster Mitigation Research Center yang pasti sudah mengupas tuntas mengenai kejadian tsunami pada waktu itu, bagaimana proses terjadinya hingga bagaimana cara merekonstruksi, mengembalikan kepada kondisi yang lebih baik. Dr. Muksin, silahkan untuk mengelaborasi lebih lanjut bagaimana data yang presisi tadi diperlukan dalam konteks mengkaji risiko hingga proses rekonstruksi dan rehabilitasi. Silakan. Iya, salah satu persoalan yang paling besar pada saat kita melakukan rekonstruksi adalah data yang tepat. Jadi itu di mana-mana terjadi, termasuk yang paling susah adalah tahun 2004. Tetapi dengan pengalaman 2004 pun pada saat terjadi gempa bumi di Pidijaya, kita juga masih bermasalah dengan data. Jadi menurut saya data ini sangat penting ya. Jadi kemarin itu kita bersama dengan kawan-kawan dari BNPB, dari Universitas Syah Kuala juga ikut membantu, termasuk mahasiswa ya, di dalam menyediakan data yang tepat. Karena kalau misalnya datanya tidak tepat, nanti pembangunannya menjadi rumit dan itu menjadi konflik. Dan menjadi konflik baru, jadi menjadi bencana baru takutnya kalau kita datanya salah. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit tentang pencegahan ya. Jadi menurut saya itu terkait dengan arahan Presiden yang nomor 5, yaitu pendidikan kebencanaan. Nah itu harus dimulai dari sejak dini, meningkatkan kapasitas dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat. Nah kalau misalnya masyarakatnya sudah punya kapasitas, sudah punya pemahaman yang baik, tentu masyarakat tahu cara bersikap ketika terjadi bencana. Juga masyarakat tahu bagaimana sikap hidupnya, misalnya apakah bisa boleh menebang pohon dan sebagainya, itu untuk bisa melakukan pencegahan terjadinya bencana. Dan dengan pendidikan yang cukup baik pula, itu bisa meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Tadi contoh di Pulau Semelu, masyarakat langsung dia lari ke ketinggian ketika terjadi bencana. Jadi mungkin juga kalau misalnya terkait dengan perguruan tinggi, apa yang disampaikan oleh Pak Radit tadi,
ada desa tangguh bencana. Nah, apa yang dilakukan oleh universitas biasanya kita justru melaksanakan pengabdian masyarakat bersama-sama dengan mahasiswa, melaksanakan KKN tematik membangun desa tangguh bencana. Nah, ini mungkin boleh kita lanjutkan ke depan. Ya, Pak Radi dia jadi desa tangguh bencana, tapi mahasiswa ikut terlibat di dalam ikut mendidik masyarakat. Mungkin seperti itu tambahan dari saya, Pak. Baik, terima kasih Dr. Muksin. Bergeser kepada Dr. Apip. Dr. Apip tadi memaparkan di depan ada banyak riset yang dilakukan terkait dengan mitigasi bencana hidrometeorologi. Mungkin bisa dikaitkan dengan aktivitas riset yang dilakukan berbasiskan citra satelit, berbasiskan analisis geospasial dan sebagainya. Peran data di situ sehingga menghasilkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah setempat, BPBD maupun level di atasnya untuk melakukan perencanaan program begitu. Dr. Apip, mungkin bisa dielaborasi. Ya, baik, terima kasih. Ya, tadi seperti dipaparkan bahwa BRIN saat ini ya salah satu kontribusinya adalah mengembangkan sistem untuk memprediksi besarnya resiko suatu bencana, khususnya bencana hidrometeorologi berupa banjir. Kita tahu bahwa dalam penilaian risiko setidaknya ada 4 variabel utama, yaitu hazards, ya, besarnya bahaya, kemudian keterpaparan, kemudian kerentanan, dan capacity atau countermeasure, ya, berupa mitigasi tadi seperti disebutkan, baik berupa struktural maupun non-struktural. Tentunya untuk mendapatkan presisi dan akurasi dalam penilaian risiko, kita memerlukan juga presisi dan akurasi dalam memperhitungkan masing-masing komponen tersebut, Pak. Nah, tadi Dr. Dia Pitaloka menyampaikan informasi bahwa kita sudah punya data desa presisi. Saya kira ini kabar gembira buat kami. Baru mulai ya, Bu. Tapi tidaknya. Oke. Tapi setidaknya ini untuk meningkatkan presisi dan akurasi dalam penilaian variabel risk berupa untuk keterpaparan dan exposure, ya tadi, keterpaparan dan kerentanan. Saya kira itu. Kemudian untuk aspek hazards, ini jelas. Ini salah satu kendala yang banyak dihadapi dalam pengembangan riset, khususnya terkait dengan prediksi hazards. Kita tahu bahwa hazards terkait dengan banjir ini artinya gambaran proses hidrologi yang ada di suatu das. Jika das itu mempunyai kondisi yang tidak baik, karena banyaknya pressure dari berbagai aktivitas antropogenik manusia di atasnya, itu akan menghasilkan respon hidrologi dalam tanda petik yang menghasilkan risiko bencana, dalam hal ini banjir. Nah, pendugaan variable hazards ini artinya harus didasarkan pada pemahaman mekanisme proses hidrologi itu sendiri. Kita tahu bahwa proses hidrologi itu adalah proses yang kompleks, sehingga untuk proses kuantifikasinya memerlukan data dan presisi yang tinggi, ya, termasuk dalam hal resolusi, baik secara spasial maupun temporal. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih Dr. Apip. Ketiga narasumber sepakat bahwa data itu menjadi input yang wajib ada. Ketika rabis dimasukkan, maka akan keluar rabis juga. Data presisi masuk, maka akan ada output yang lebih baik. Saya kembalikan kepada Dr. Rike sebagai anggota Dewan begitu yang sudah melihat ini ada kebutuhan. Kita perlu data presisi yang mendesak. Ketika stakeholder, BNPB, lembaga penelitian, pemerintah maupun perguruan tinggi membutuhkan, mungkin Bu Dr. Rike bisa memperjuangkan kolaborasi yang kemudian diangkat ke level Senayan untuk dibiayai. Karena tidak dipungkiri Bapak-Bapak ya, masalah pembiayaan tadi walaupun disebut dengan 6 triliun cukup, ya mungkin cukup, tapi kalau ditambah kita akan happy gitu. Mungkin bisa dielaborasi peluang-peluang kolaborasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akurasi data dalam rangka mendapatkan rekomendasi kebijakan yang lebih baik begitu Dr. Rike. Terima kasih. Terima kasih. Pastinya memang antar kementerian lembaga harus kolaborasi ya. Ini saya mendengarkan curcol dari Pak Deputi juga anggarannya memprihatinkan. Anggaran itu datang kalau sudah ada bencana. Bukan tadi kan harapannya Pak Presiden bagaimana pencegahan.
Kalau pencegahan sebetulnya sebelum jadi peristiwa itu kita sudah bersama-sama kolaborasi antara kementerian, lembaga dan perguruan tinggi termasuk Universitas Sakkuala. Saya kira kami juga sedang mencoba membangun kolaborasi termasuk dengan BPIP-nya agar BPIP juga lebih implementatif melihat persoalan Pancasila bukan lagi sebagai kertas begitu ya, tapi membantu dengan BRIN, dengan Kemendikbud Ristek dan masalah data ini sebetulnya kita nanti juga berharap bukan hanya Kemendagri saja, tetapi juga dengan Kementerian Desa dan sebagainya. Tetapi data ini milik bersama dalam artian itu nanti mereka sebenarnya kalau ada teman IPB di sini lebih mengerti, tidak semua orang bisa mengakses data itu. Desa A hanya bisa mengakses desa A saja. Kecamatan tertentu hanya bisa akses satu kecamatan saja. Bupati A tidak bisa mengakses kabupaten tetangganya. Dan sampai nanti ke level nasional yang bisa mempunyai data secara komprehensif menyeluruh itu ya presidennya. Kementerian lembaga itu data tematik sama sebetulnya penggunaannya. Nah tinggal sekarang ada kesadaran bahwa harus ada satu data yang metodologinya itu sama-sama disepakati. Persoalan data ini persoalan duit, saya tahu ya Bapak Ibu. Persoalan duit besar, betul nggak Pak? Saya ambil contoh ya Bapak, misalnya lalu apa yang bisa diperjuangkan? Oke, saya ambil singkat saja. Sebentar lagi ini kita sedang mencoba dengan Sakkuala dan bagaimana nanti ada MOU multilateral dengan BNPB juga kami berharap bisa gabung Pak di Aceh supaya ada dukungan, ada dana abadi penelitian, masuklah ke universitas yang memang dia fokus pada masalah kajian bencana sehingga kampus-kampus juga memiliki kekuatan untuk menghasilkan riset yang baik begitu Pak. November bulan depan. Desember itu kita dengan Arsip Nasional Republik Indonesia juga di Sakkuala, kebetulan saya tadi Duta Andri, kita sampai ke UNESCO Pak untuk menjadikan arsip tsunami Aceh itu kita join nomination dengan satu negara lain, itu akhirnya ditetapkan sebagai memori kolektif dunia. Memory of the World, MOW, UNESCO. Dan bulan Desember nanti Pak, mudah-mudahan juga bisa hadir, kita akan ada pertemuan Arsip Paris se-Asia Tenggara. Tempatnya juga di Universitas Sakkuala. Sudah diputuskan. Tepuk tangan untuk Universitas Sakkuala yang berani beresiko mengambil zona kebencanaan yang tidak populer sebetulnya ya di Indonesia. Karena tidak menyadari ini rawan bencana negara ini. Dengan geografisnya dan segala macamnya. Nah mungkin itu Pak, mudah-mudahan kalau ada kolaborasi bisa kuat dan kita membangun bukan hanya kalau kampus-kampus mengadakan pernyataan sikap bersama. Saya kira itu dukungan bagi kami semua di parlemen. Kita udah sering kolaborasi Pak. Mana anggaran yang perlu didukung dan kalau kampus ikut menyuarakan forum rektor misalnya memberikan dukungan kepada PNBP lalu ke BNPB jadi PNBP kepada BRIN misalnya, menurut saya itu sesuatu yang mungkin kok mungkin. Saya ambil contoh Pak, 1960 itu anggaran riset kita di APBN 2,7 atau 2,9 dari persen dari APBN. Kalau sekarang mungkin 0, sekian persen. Betul ya Mas Rudi ya? Kalau dulu zaman kayak gitu ya, zaman dulu kan gak ada duit baru merdeka. Dikatakan anggaran yang tidak boleh berkurang adalah anggaran riset negara sesulit apapun. Bahkan semakin sulit kondisi negara, anggaran riset itu harus ditambah. Dan anggaran penanggulangan bencana itu harus ditambah. Penanggulangan bencana bukan nungguin bencana datang lalu ditanggulangin. Kalau itu namanya kita berdoa supaya dapat anggaran itu, ya Allah semoga ada bencana ditambah anggarannya.
Terima kasih banyak Dr. Rika hadir di sini. Mungkin kita usulkan Dr. Rika sebagai duta pengurangan risiko bencana. Tapi itu nanti. Saya akan buka satu pertanyaan dari audiens sebelum panitia mengharapkan kita turun dari panggung. Dari Bapak Ibu sekalian ada yang mengajukan pertanyaan? Silahkan. Silahkan diajukan secara singkat, padat, berisi Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yani Hasan, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor. Yang sangat menarik, pertama tadi disampaikan mengenai Destana. Destana basisnya tentunya memang di desa, tapi kami prakteknya itu harus yang memang ada tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Dan kita tahu dan kami praktek bahwa tidak semua desa yang mempunyai potensi seperti itu. Apalagi sekarang banyak sekali banyak sekali anggaran-anggaran yang masuk ke desa yang harus dikelola oleh langsung orang desa, tapi sumber daya manusianya itu sangat terbatas sekali yang bisa mengelola seperti itu. Yang berikutnya, yang kedua, tadi disinggung masalah pendidikan. Jadi artinya pendidikan, kalau memang kita sudah menyadari bahwa bencana itu penting untuk diketahui, untuk dimitigasi, artinya masukkanlah kurikulum mengenai entah itu mitigasi bencana, entah itu apapun di seluruh level, mulai dari tingkat dasar, sekolah menengah sampai ke perguruan tinggi. Itu semua punya kontribusi terhadap terjadinya mitigasi bencana. Dan ini artinya kami berharap bahwa mitigasi bencana, penanggulangan bencana, mengenai apapun tentang bagaimana data-data bencana tidak berhenti di ruang riset saja, tapi dapat dimasyarakatkan, dapat diaplikasikan oleh masyarakat seluruhnya. Demikian barangkali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja Bapak Deputi, Bapak Dr. Aditya bisa memberikan sambutan terhadap pertanyaan tadi mengenai Destana dan mengenai edukasi. Silakan Bapak Dr. Aditya. Baik, terima kasih. Jadi memang tantangan kita dari sekian desa yang ada di Indonesia ini kan memiliki karakteristik yang sangat bervariasi. Dan program Destana itu kalau selama ini hanya mengandalkan dari dana pemerintah pusat, sepertinya itu menjadi tantangan karena kita memiliki lebih dari 70.000 sekian desa yang at risk, yang betul-betul memiliki risiko terhadap bencana. Nah, lagi pula yang kedua, risiko itu bisa lintas desa. Jadi kita bicara misalnya seluruh yang ada di selatan itu bisa dikatakan terima kasih. Jadi desanya lintas batas. Nah, sekarang bagaimana sebetulnya kalau desa itu sudah ditetapkan sebagai Destana dan dia bisa sustainable, itu juga tantangannya. Bagaimana dia tetap mempertahankan bahwa desanya siap menghadapi bencana itu sendiri. Nah, ini yang sebetulnya yang kita bangun adalah kesadaran kolektif untuk desa itu secara mandiri. Dan kami sekarang bekerja sama dengan Kementerian Desa dan sudah ada peraturan Permendesnya bahwa itu bisa diatur dan bisa dianggarkan sesuai yang apa di dalam anggarannya Kementerian Desa. Jadi silahkan itu dielaborasi lebih lanjut dan kami ada des yang ada di membantu daerah, khususnya nanti BPBD dari provinsi, dari kabupaten kota untuk mengawal semua itu berjalan dengan baik. Nah, sebetulnya setelah di atas desa itu ada yang disebut dengan City Resilience Campaign atau kita sebutkan MCR. Itu adalah program sejak 2011 oleh PBB untuk mengajak signing up bahwa kotaku siap menghadapi bencana, kota atau kabupaten, di mana di bawah kota kabupaten itu adalah desa-desa. Nah, kami dalam waktu dekat ini beberapa kepala daerah termasuk gubernur-gubernur sudah komit ini.
dari Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, dari Jawa Barat, dari DIY. Kami sudah langsung berkomunikasi dengan para kepala daerah, dan ini yang akan kita dorong supaya langsung masuk ke level yang paling bawah. Dan harapannya ini nanti menjadi penting. Nah, untuk SPAB atau Satuan Pendidikan Aman Bencana, sebenarnya ini sudah bergerak sejak 2012, Perka BNPB terkait dengan pendidikan aman bencana waktu itu di-launching oleh Wakil Menteri Mendikbud. Jadi perkanya BNPB tapi yang meluncing wakil. Setelah itu ada yang disebut dengan Seknas Pendidikan Aman Bencana. Sekretaris Nasional ini sekarang ada di Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan sekarang disebut dengan SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Sekarang sudah lebih dari 30.000 sekolah sudah intervensi tentang pendidikan aman bencana. Namun tantangannya sekali lagi tadi mitigasi strukturalnya mungkin saya belum sempat menjelaskan adalah infrastruktur. Ini mungkin biayanya akan lebih tinggi. Dengan risiko-risiko sekolah yang ada, sekolah-sekolah itu harus juga memiliki infrastruktur yang bagus. Misalnya terhadap risiko terhadap gempa bumi dan seterusnya. Dari 470.000 sekolah, 75% itu berada di kawasan risiko sedang dan tinggi. Artinya PR-nya masih banyak. Kalau kita bicara tentang risiko terhadap sekolah, padahal ini menjadi generasi depan bangsa kita. Jadi ini tantangan kita untuk kita kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Desa. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Raditya. Ibu Sekda mau mengajukan pertanyaan, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari sini aja. Tadi rekan saya Pak di kabupaten mungkin polanya beda dengan Destana ya. Saya di kota Bogor, tadi disampaikan juga harus ada resilient city ya Pak. Kita sebetulnya berupaya bagaimana menciptakan resilient city, tapi gambaran karakteristik kota itu hampir sama. Semua bantaran sungai itu tumbuh menjadi perumahan. Semua di kawasan-kawasan yang tebingan itu juga tumbuh perumahan karena tidak ada lagi lahan. Nah kalau misalnya sudah seperti ini, kami pun juga kemarin baru terjadi bencana yang besar, ada 7 orang meninggal tertimbun. Nah kalau seperti ini mau relokasi juga lahan agak terbatas, sehingga mungkin dari BNPB ada pola-pola penanganan khusus skala kota, yang bagaimana kita menciptakan resilient city dengan diantara yang tadi saya sampaikan keterbatasan. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sekda. Ini sepertinya pertanyaannya lagi menghunjam kepada Pak Dr. Raditya mengenai resilient city yang saya pikir ini dihadapi oleh setiap kota di Republik ini. Semua bantaran sungai sudah dijadikan fungsi yang lain, yang 25 meter, yang 30 meter, sudah tidak ada lagi tempat untuk air parkir di situ. Silakan Dr. Raditya bisa memberikan masukan mengenai penataan ruang berbasis antisipasi bencana dan seterusnya. Terima kasih Bu Sekda, ini menjadi tantangan juga dan tidak hanya dihadapi di Kota Bogor tentunya karena memang selama ini hampir seluruh wilayah Indonesia dengan pembangunan ini yang tadi mungkin di slide terakhir saya adalah bagaimana membangun itu tidak menimbulkan risiko baru. Ya, jadi tidak risk sensitif, terutama terkait dengan tata ruang. Makanya sekarang kami bersama Kementerian Tata Ruang hampir seminggu 3 kali itu rapat terus terkait dengan pemanfaatan dan pelarian fungsi lahan. Saya tahu tantangannya cukup besar, cuma harusnya ada social engineering ataupun juga hard engineering. Jadi 2 hal itu terkait dengan mitigasinya. Sekarang bagaimana tata ruang yang sudah tidak sesuai dengan peruntukannya kita lihat bahwa akan menimbulkan risiko baru. Kita lihat apalagi kalau kita bicara Jabodetabek Punjur ini sekarang kita punya pola kerjasama yang harusnya itu berjalan dan mungkin nanti tanggal 2 atau 4 akan berkunjung ke Ibu kalau nggak salah dari Komisi 8 kemarin telepon ke kami untuk melihat bagaimana sebetulnya fungsi-fungsi lahan itu akan mempengaruhi terhadap risiko baru. Contoh yang terjadi adalah banjir beberapa waktu lalu dan terjadi di sini. Hari ini kami mendapat tantangan untuk menjawab masalah Sintang. Mungkin nanti Mas Apip juga bisa lihat. Sintang itu posisinya di cekungan dan nggak mungkin pasti akan banjir. Tapi hulunya di mana? Tapi di situ harus ada solusi tentang engineering. Room for the river adalah salah satu penting dan dredging adalah salah satu cara untuk menyelesaikan. Jadi kita harus melihat secara holistik, melihat dari berbagai dimensi, tidak hanya bicara tata ruang, tapi di situ ada livelihood-nya, ada pemanfaatan lahan, ada ekonominya, ada political will. Nah, kalau ada komitmen politiknya, berarti Ibu memiliki komitmen untuk menjadikan kota ini tangguh atau resilience. Nah, ini yang nanti ada 10 indikator yang bisa kita lihat,
mana yang menjadi priority untuk bisa diselesaikan. Nah, ini kami siap, nanti kami sowan ke Ibu untuk mendukung kegiatan bersama BPBD, mungkin bisa ikut membantu untuk melaksanakan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Aditya. Ini saya barusan dapat selembar kertas, maaf Bapak-Bapak dan Ibu maupun yang sedang di online ya. Acara sudah harus segera disudahi. Mohon maaf Pak, karena sudah waktunya. Nanti bila ada pertanyaan lebih lanjut, Pak Dr. Apip, Dr. Kepala desa. Oh, bagaimana panitia? Kasihlah kepala desa. Boleh Pak, silakan diajukan secara singkat, padat Pak ya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabarudin Marpaung, salah satu kepala desa di Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu yang rentan digoncang gempa. Mohon maaf, bukan gempa lokal, tapi memang gempa memang betul-betul gempa Bapak Ibu. Jadi kami tadi mendengar apa yang disampaikan Ibu Dr. Diah. Kami nanti minta tolong Bu, request kepada Ibu terkhusus supaya kami diberikan soft copy daripada Ibu sampaikan tadi. Yang kedua, langkah siapa bapak-bapak terserah yang mau menjawab, apa langkah kami di desa? Yang desa kami adalah kabupaten kami itu rawan gempa dan kita tidak bisa prediksi kapan terjadinya, cepat lambat. Untuk itu kita antisipasi bagaimana langkah konkret kami untuk ke warga-warga kami yang ada di desa. Saya pikir demikian saja, terkhusus untuk Ibu Oneng. Mohon Bu, minta soft copy-nya ya Bu ya. Jauh-jauh dari Muko-Muko ketemu Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaan. Tapi sebelum ke Ibu Rike, Dr. Rike, saya ke Pak Dr. Muksin dulu yang sangat menguasai dunia pergempaan. Silakan Dr. Muksin. Terima kasih Bapak Kepala Desa. Memang yang namanya Bengkulu itu ada dua sumber gempa dia. Yang pertama yang dari Megatrust, kemudian juga ada beberapa sesar aktif yang di darat, yang sebenarnya juga itu sangat beresiko terjadi bencana ya. Jadi artinya seperti Pak Radit bilang tadi, kalau tidak ada korban ya itu tidak disebut bencana, tetapi kalau misalnya gempanya di darat itu potensi bencana itu sangat besar. Nah, apa yang kita pikirkan adalah yang pertama kita harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita memang rawan bencana, rawan gempa bumi. Nah, masyarakat harus disampaikan seperti itu, dan pemerintah juga, pemerintah mulai dari provinsi, kabupaten itu menyusun tata ruang yang sesuai. Kemudian di dalam membangun rumah juga harus memperhatikan aspek risiko gempa bumi. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, yang paling ini sebagai contoh misalnya di Pidijaya ya. Di Pidijaya kita dulu tidak tahu ada sesar aktif di situ. Tetapi kalau kita lihat masyarakat sudah membangun rumah dengan bagus dan tidak rusak gitu. Tetapi begitu ada bangunan yang dibangun, bangunan publik Pak, mohon maaf, itu rusak gitu. Padahal berdampingan lokasinya. Jadi yang satu rusak, yang satu tidak rusak. Artinya apa? Artinya yang merusak itu, yang membuat kita rugi, yang membuat kita bencana itu bukan karena gempanya, tetapi karena bangunannya yang rubuh. Itu yang membuat kita rugi, yang membuat masyarakat meninggal dan seterusnya. Jadi saya saran kepada kepala desa ini mulai bekerja sama juga dengan dunia pendidikan supaya mendidik masyarakat supaya adanya desa tangguh bencana dan masyarakat paham tentang cara mengurangi risiko bencana. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Dr. Muksin. Untuk pertanyaan-pertanyaan nanti bisa diajukan kepada panitia. Nanti panitia akan menyampaikan kepada narasumber. Untuk Bapak Kepala Desa, Bu Dr. Rike masih akan menyambung. Ya. Mohon disingkat. Boleh. Sudah siap ditayang satu slide? Oke, tolong ditayang. Jadi memang kita butuh dukungan besar. Bapak Kepala Desa, terima kasih Pak. Tetap semangat dan insya Allah kita bisa datang ke sana Pak, ke Moko-Moko. Namanya aja saya baru dengar. Nah, ini Pak, land use ini Pak. Bisa tayang di situ. Ini sampai kayak gini detailnya.
sampai bagaimana kebun campuran, pelabuhannya di mana. Desa Moko-Moko menurut saya harus punya peta ini, Pak. Jadi nanti Bapak kerenan dikit gitu, Pak, ngeklik, wah ini nanti kalau mau ada bencana larinya kemana seperti apa, udah tahu kebun campuran di mana dan ini tempat sampahnya di mana, termasuk apakah ada pelanggaran terhadap aturan penggunaan lahan, tata ruang, tata wilayahnya. Jadi ini mudah-mudahan ini dari Kota Bogor juga tertarik. IPB pasti mau bantu ya untuk pemetaan karena kita belum ada piloting untuk kota. Kalau kabupaten sudah beberapa, kalau ini bisa dilakukan di Kota Bogor, Bu, insya Allah bisa lebih cepat untuk mengatasi, membenahi tata kota Bogor. Terima kasih, mudah-mudahan saya bisa ke Moko-Moko dengan Pak Deputi dan yang lainnya. Dan Pak, sampai jumpa di Aceh. Terima kasih. Terima kasih Dr. Rike. Sekali lagi, panitia sudah meminta kita untuk menyelesaikan acara. Perkenankan saya untuk menggarisbawahi beberapa hal terkait diskusi kita pada sore hari ini. Tadi kita sudah diskusikan dan kita sepakat bahwa pencegahan atau mitigasi bencana dapat dilakukan secara struktural maupun non-struktural. Dan untuk melakukan upaya struktural maupun non-struktural tersebut, kita memerlukan data valid yang bisa kita peroleh baik melalui media citra satelit, pengukuran lapangan maupun survei lapangan. Dan itu dapat kita upayakan apabila ada dukungan sumber daya, termasuk anggaran. Kita juga sepakat bahwa semua kita yang ada di ruangan ini maupun di seluruh Indonesia ingin mencapai kehidupan yang tangguh terhadap bencana yang harus kita capai secara bertahap. Tidak bisa dari hari ini ke besok kita menjadi sebuah kota, provinsi, negara yang tangguh bencana, tetapi kita harus melakukan tahapan-tahapan. Salah satunya tadi berdasarkan data yang kita peroleh, kita olah menjadi informasi yang menjadi landasan kebijakan dan program, sehingga kita pada saatnya nanti bisa mendeklarasikan diri, kita adalah wilayah yang tangguh terhadap bencana, bukan karena tidak ada bencana di wilayah kita, tetapi kita bisa menerima apapun bencana itu dengan tidak mengalami banyak kerugian dan bisa kembali ke kondisi yang semula atau lebih baik lagi. Demikian kira-kira kesimpulan dari pertemuan kita, talk show kita yang sersan, serius tapi santai. Dan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu narasumber yang telah meluangkan waktu, juga kepada para peserta yang luar biasa, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada panitia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator dan Bapak Ibu narasumber. Mari kita berikan aplaus yang meriah terlebih dahulu. Baik, selanjutnya adalah pemberian kenang-kenangan kepada narasumber dan moderator berupa plakat dari Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN yang akan diserahkan oleh Bapak Rudi Arifianto. Plakat yang pertama diberikan kepada Ibu Dr. Rike Diah Pitaloka Tirto Sudiro M.Hum selaku anggota DPR RI Komisi 6. Oke, sudah. Plakat yang kedua akan diberikan kepada Bapak Dr. Raditya Jati SSI MSI selaku Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Baik, terima kasih. Plakat yang ketiga akan diberikan kepada Dr. Rernat Muksin Umar dari Tsunami and Disaster Mitigation Research Center, Universitas Syah Kuala.
Plakat yang keempat akan diberikan kepada Bapak Dr. Apip M. Eng dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selanjutnya plakat yang terakhir diberikan untuk moderator kita Bapak Dr. Budi Heru Santosa, MSc dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN. Selanjutnya kita akan berfoto bersama. Kami mengundang kepada Ibu Hajah Syarifah Sofiah Dwi Korawati, Sekda Kota Bogor, kemudian Profesor Dr. Rerpol Insinyur Haji Didik Noto Sujono MSc Rektor Universitas Pakuan, Bapak Zuherman Deputi BNPB, dan Bapak Ibu pejabat nanti akan diarahkan oleh panitia ya untuk foto. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kami silakan.